Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلى الله عليه وسلم وجعله
rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah bi sifatihi aliyati wa syama'ilihi radiyati nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi al-mutahharin wa sahbihi al-muhtadin ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridha ma'mudi Afini mahabbataka wa ma'rifataka. Jemaah MDNH insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan ilmunya, dengan kudrat iradahnya, dengan hayatnya. Malam hari ini kita dikumpulkan di dalam sebuah tempat. Sesungguhnya kita ini seperti energi, ya. Maka majlis zikir itu adalah seumpama kumparan, adalah kumpulan daripada energi-energi. Ada hotspot yang besar di dalam majlis zikir. Itulah majlis zikir menjadikan salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah, dan itu tarikannya luar biasa. Dari Cikarang, dari Tanjung Priok, dari Cibubur, dari Babelan, dari Tambun, ya. Pada saat zikir menarik, maka arus seperti arus mengalir. Maka sekarang sedang bertawaf di sini. Adalah energi zikir itu adalah bertawaf. Kemudian dia akan naik cahayanya, insyaallah sampai ke Baitul Ma'mur. Maka itulah dalam sebuah hadis qudsi Allah menyampaikan bahwa ada 70.000 malaikat yang diutus untuk mencari majlis-majlis zikir. Karena majlis zikir sebagaimana Ka'bah. Kalau Bapak pernah mungkin naik pesawat, ya, yang Boeing 777 yang ketinggiannya di atas 30.000 kaki, ya. Di atas 30.000 kaki, maka Bapak akan mampu melihat cahaya yang paling terang itu Masjidil Haram. Bahkan astronot pernah bilang bahwa satu-satunya titik cahaya yang paling terang di bumi adalah Masjidil Haram. Tetapi sesungguhnya secara hakikat masjid zikir juga adalah sama. Maka di sini adalah insyaallah tempat yang barakah, ya. Untuk berdoa, maka gunakanlah adat yang baik di tempat ini, ya. Maka itulah Tuan Syabul Qadir, ya, insyaallah di majlis-majlis manapun ada manakib adalah majlis Tuan Syekh, ya. Maka pada saat terjadi penyakit taun, Tuan Syabul Qadir menyampaikan, ya, siapa yang minum air di majlisku, maka itu dia akan sembuh. Maka Bapak harus punya keyakinan, majlis kita ini majlis Tuan Syekh, majlisnya pengersa Abah. Maka Abah pribadi di sini tidak pernah merasa memiliki. Makanya kalau Bapak dengar kalau kita lagi acara manakib, maka Tuan Syekh nganuhunkeun tuan rumah ke majlis pemangku manakib yang telah menyiapkan tempat dan sarananya. Berarti yang punya siapa? Tuan Syekh majlisnya.
Oleh karena itu tempat ini majelis zikir, sampai Nabi ada sebuah hadis yang memerintahkan, di mana kamu mendengar, di mana kamu melihat majelis zikir, mampirlah di sini. Itulah kenapa majelis zikir disebut oleh baginda Nabi adalah raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Surganya indah, apalagi taman dari taman surga. Maka disitulah ada ketenangan, ada kedamaian ya, di dalam majelis zikir ya. Maka kita duduk dari jam 6, kita rasa-rasanya Abah jujur saja ingin tadi pada Isya itu dipanjangkan, duduk terus, cuma kadang-kadang kita juga harus ingat penumpang. Inilah tarikan yang luar biasa ya. Pada saat kenikmatan itu ada, susah dipisahkan. Sama saja pada saat Bapak ketemu dengan pacar, pada saat ketemu itu ingin cepat berakhir apa ingin terus? Ingin terus. Maka itulah gambaran iman bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau bapak tadi di majelis ini merasa gelisah, merasa berat, merasa beban, berarti masih harus ada diluruskan, ada dibereskan. Karena harusnya hidangan ini adalah hidangan terlezat, hidangan lebih nikmat daripada sop ayam setelahnya. Tapi jangan sampai lagi dikir udah ingat sop ayam. Karena yang enaknya itu justru dikir, duduk tadi semua ya. Dan amalia yang luar biasa dengan zikir, dengan sholawat ya. Maka dikatakan oleh baginda Nabi, tidak ada amal yang sedikit yang dilakukan terus menerus. Setiap malam Jumat Bapak bawa satu genggam pasir ke sini. Malam Jumat berikutnya bawa genggam pasir ke sini. Kira-kira kalau 1000 atau 1.000.000 kali Jumat, udah jadi apa di sini? Jadi gunung nggak? Itulah. Makanya disilakan apa? Jangan cari kemuliaan berupa karomah. Pikir bukan untuk kesaktian. Maka dikatakan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu dalam mudawamah itu adalah lebih baik daripada 1000 karomah. Tadi semua ya. Ibaratkan cai karacak, cikaraca ningang batu, laun-laun jadilah anu bodoh terus ditimpa, insya Allah akan pintar. Jadi tidak ada yang bodoh tadi semua. Tetapi yang paling penting itu adalah istiqomah itu semua ya. Tetapi juga harus dipahami adalah dalam mengamalkan zikir adalah selain istiqomah adalah syukuri nikmat ini. Bapak harus syukur ya saya. Ya, karena nikmat kita diberikan kesempatan oleh Allah, diperkenalkan dengan zikir. Dan saya ingat dari pesan pengarsa Abah, dan ternyata pesan pengarsa Abah itu sama dengan kitab di dalam kitab At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir dari Syafi'i Al-Iskandari tentang zikir. Kata Abah dulu, kalau kamu ingin sehat, zikir. Kalau kamu ingin sukses usaha, zikir. Kalau kamu ingin cepat dapat jodoh, zikir. Kalau kamu ingin bahagia dunia, zikir. Kalau kamu ingin bahagia akhirat, zikir. Kalau kamu ingin sampai kepada Allah, zikir. Oh, sekarang saya baru paham. Ternyata zikir itu ya Allah.
Karena la ilaha illallah itu ya Allah sendiri. Maka pantas pada saat dikatakan oleh Syaikhullah, barang siapa punya hutang dia berzikir, maka hutangnya lunas, asal dia penuh keyakinan berzikirnya. Karena zikir itulah Allah, la ilaha illallah. Maka dikatakan lagi oleh beliau, barang siapa yang sedang punya penyakit, berzikirlah dengan kalimat la ilaha illallah. Karena Allah lah itu, maka Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Pada saat bapaknya mengkurang dengan urusan rezeki, kata para sahabat, zikirlah. Oh, ternyata karena zikir itulah Allah, bersama Allah. Inilah maka bahkan malam hari ini Abah akan membahas tentang kiblat ya. Karena kiblat syariat, ada kiblat thariqat, ada kiblat hakikat. Nah, kalau Bapak kemarin waktu Abah jelaskan, bagi orang yang sudah sampai kepada kiblat thariqat dan hakikat, dimanapun adalah kalau dia sholat sama dengan sholat di Masjidil Haram. Karena dia bersama Allah. Kenapa Masjidil Haram itu orang diberikan kemuliaan? Siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka dia mendapatkan 100.000. Karena disebut Baitullah, karena disebut rumah Allah. Dia itulah kemuliaan dalam pandangan saya. Tapi dalam pandangan thariqat dan hakikat, Baitullahnya inilah yang Bapak harus ngerti nanti, yang harus paham tadi semua. Makanya inilah zikir ini luar biasa tadi semua. Siapa yang ada dalam gelisah dengan zikir, karena zikir adalah Allah, ia akan tenang. Pantas ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan zikir hati akan menjadi tenang. Barang siapa dia bahkan termasuk ingin surga, bebas dari neraka. Kalaupun ke neraka, asal bersama Allah. Saya baru paham sekarang. Kata Rabi'ah Adawiyah, biarlah saya ke neraka asal bersama Allah. Karena adakah neraka dengan Allah? Panaskah neraka kalau bersama Allah? Tidak. Justru surga menjadi neraka kalau tidak ada Allah. Inilah ibadah yang harus kita pahami. Maka kita harus ketemu dengan singgasana Allah pada diri. Allah itu tidak akan jauh dari kita. Maka disitulah dikatakan dalam hadis, man talaba maulana bi ghairi nafsi faqad dhalla ya. Hakikat Allah itu ada pada hati manusia. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, dikatakan Allahu nurus samawati wal ardh masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Di sana ada misbah. Ada misbah Allah, ada misbah baginda Nabi, ada misbah Nur Muhammad. Maka di situ nanti ada nurun ala nuri. Ada misbah Al-Mahdi, ada misbah Muhammad, ada misbah Nur Muhammad, ada misbah Allah. Di mana letaknya? Di qalbu atau di dalam jantung hati. Tapi jangan dibayangkan oleh Bapak di dalam dagingnya. Karena hakikat qalbu itu walaupun hatinya fisik, qalbu itu adalah bukan fisik, tapi dimensi abstrak, dimensi ketuhanan. Bahkan di dalam qalbu itu ada aras,
Di kolbu itu ada kursi Allah. Di dalam kolbu itu ada Baitul Muharram. Di dalam kolbu itu ada Baitul Makmur. Maka kalau Bapak hanya syariat, maka otomatis kalau mau sholat 100.000 kali harus ke Makkah. Lamun punya duit. Tapi dengan Bapak memindahkan nanti kiblatnya. Pertama, kiblat itu ada kiblat jasad. Kiblat jasad itu adalah, maka tadi di dalam Fathul Mu'in ini adalah tentang bab sholat. Dikatakan yang disebut dengan sholat adalah hiya syar'an aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim wa sumiyat bidzalika istimaliha ala sholati lugatan wa hiya du'a. Dikatakan yang disebutkan dalam sholat menurut syara adalah hiya syar'an, adalah aqwalu, adalah merupakan rangkaian kata, wa af'alu, perbuatan, mahsusatun yang ditentukan, adalah muftataha yang ditentukan, kemudian bitakbir yang diawali dengan baca takbir, ya. Wa muftatahatun bitaslim yang diakhiri dengan membaca salam. Wa sumiyat bidzalika disebutkan demikian adalah istimaliha ala sholat dilubatan wahya du'a, karena itulah sholat disebut abdu'a. Tapi sholat, inti sholat adalah zikir. Maka dalam sholat itu perintahnya aqimis sholat lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk ingat kepada Allah. Secara syariat sholat itu adalah barusan, adalah bagaimana menghadapkan jasad kita menghadap kepada Ka'bah. Pawal wajhaka satrul masjidil haram, arahkan wajahmu, badanmu ke arah Masjidil Haram. Tapi kita bukan untuk nyembah Masjidil Haram. Yang kita sembah adalah Rabb hadal bait, adalah Tuhan pemilik Masjidil Haram. Sementara pemilik Masjidil Haram tidak ada di Masjidil Haram. Pemilik Masjidil Haram adalah, kata baginda Nabi, qalbul mu'min baitul, dari hadis Imam Bukhari, qalbu seorang mukmin itu adalah baitul. Nah, cuma ta'rif mukminnya inilah jadi masalah. Apakah kalimatul iman sudah ditanamkan? Sekarang, kemarin saya pengajian malam Selasa, malam Rabu saya katakan, ada balapan lari, ada pendaftaran, semua orang daftar, semua orang dikasih cap di sini. Tapi ada orang ikut lari, larinya lebih cepat, tapi tidak daftar. Kira-kira dia disebut juara enggak? Enggak. Inilah persoalan. Kenapa dalam Al-Quran innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Siapa yang mengambil baiat kepadamu ya Muhammad, sesungguhnya dia mengambil baiat kepadaku. Apa itu baiat itu? Talqin. Ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman. Apa yang disebut kalimatul taqwa itu? La ilaha Muhammadur Rasul. Itu harus ditanamkan di dalam qalb. Pada saat sudah ditanamkan, nah,
maka kiblatnya berpindah Bapak. Kalau tadi Bapak sebelumnya adalah kiblatnya ke Mekah, kalau mau Bapak sholat dapat 100.000 pergi ke Mekah. Kalau mau pergi ke 10.000 ke Masjid Nabawi. Kalau mau 500 di Kuba. Kalau mau 1.000 Masjidil Aqsa. Pada saat sudah ditanamkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dimanapun Bapak sholat sama derajatnya dengan sholat di Masjidil Haram. Dimanapun Bapak duduk sama dengan Bapak wukuf di Arafah. Karena dasarnya akimi sholat lidikri. Intinya ibadah pada Allah itu kalau ingat bersama Allah. Kalau Bapak bersama Allah, maka itulah Rabbi Adawiyah. Ya Rabb, biarpun aku di neraka asal bersamamu. Pinter Rabbi Adawiyah. Tentu neraka itu berubah menjadi surga. Karena intinya surga dan neraka itu ada, tidak adanya Allah. Surga itu adalah zikir alias ingat. Sementara lupa itu adalah neraka. Ini pahami oleh kita. Maka pada saat ditanamkan kalimat takwa, dan itu ada 3 ayat dalam Al-Quran perintahnya, maka dimanapun Bapak sholat, walaupun di kamar Bapak yang butut, insya Allah sama derajatnya selama Bapak dalam hati sebutkan namanya sambil sholat. Itulah Masjidil Haram. Bapak sudah bertemu dengan Allah di Masjidil Haram. Tapi nanti Bapak akan ketemu lagi dengan Allah. Jadi secara syariat sholat itu adalah menghadap kiblat. Sementara kiblat ada 4. Pertama kiblat jasad, yang kedua kiblat hati, yang ketiga adalah kiblat di alam goib. Di alam goib adalah merupakan kiblat Nur Muhammad, adalah di wilayah nyawa kita. Dan ada kiblat, ada yang disebutkan yang keempat adalah rahasia, adalah wilayah Allah. Maka disitulah ada Baitul Ma'mur, disitu ada Baitul Kursi, ada Baitul Arash, ada Baitul Muharram. Tapi tidak mungkin Bapak ke Arash, tidak mungkin Bapak adalah ke kursi Allah, apalagi ke Baitul Ma'mur, kecuali Bapak harus masuk ke dalam Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram itu? Semuanya ada pada diri kita. Itulah perbedaan ibadah syariat dan thariqah. Maka orang yang sudah ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, yaitu kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah, itu dia adalah menjadi misbah tadi semua. Kan masalul nuri kamis katin bihamis. Tapi juga dikatakan baginda Nabi itu anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta insyirun wa dhali, anta misbahus sudur. Jadi dalam dada kita ini ada misbah, ada 4 lampu. Ada lampu di dalam lampu, di dalam lampu. Ada lampu hakikat Allah yang paling dalam, dibungkus dari ada sifat, adalah merupakan hakikat Nur Muhammad. Dibungkus dari bagian luar ada lampu di situ, hakikat Nabi Muhammad. Nah, bagi kita
ada lampu, adalah al-mahdi, adalah guru porsyid, ada semua. Maka disitulah nurun ala nurin. Nur. Maka kalau Bapak lihat huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sya, terus jim, ya, dan seterusnya. Kita sampai sya saja. Alif dikatakan dalam kitab Ghazinatul Asrar oleh musannif diumpamakan seperti hakikat Allah. Alif. Siapa yang mau ke alif? Karena itulah alif itu juga sama identik dengan angka 1. Qul huwallahu ahad. Dan Allah katakan qul huwallahu ahad. Dikatakan dalam surat Thaha, ana Allah ahad. Aqimis shalat lidzikri. Dengar ya. Siapa yang mau ke aku, siapa yang mau ke alif, maka ikutilah ba. Di sini. Abata sya. Aribah titiknya di bawah apa di atas? Di bawah. Itulah seluruh isi alam ini. Sanurihim ayatina fil afaq. Semuanya ayat-ayat kauniyah ini terhimpun dalam ayat Qur'aniyah. Ayat Qur'aniyah terhimpun dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah terhimpun di dalam lapan basmalah dalam suratul Fatihah. Tapi lapan basmalah suratul Fatihah terhimpun di dalam huruf ba-nya lapan basmalah. Dan kemudian terhimpun pada titiknya lapan ba-nya. Bikana makana biyakunu mayakun wujudul awal. Segala apa yang ada karena adanya ba, dengan adanya ba, segala apa yang akan ada. Itulah hakikat Nur Muhammad. Itulah titik. Nah, setelah ditalkinkan, sekarang siapa yang alim lewat ba. Pertama dia harus seolah-olah titik adalah memikul perahu. Ba kayak perahu ya. Titik memikul perahu. Maka dulu supaya bahasa dulu mah disembunyikan oleh mereka. Dunia ini sebetulnya ada makhluk yang mikul bumi. Itulah titik. Titiknya lapan. Maka siapa yang ngerti ilmu titik ba tadi bikana makana biyakunu mayakun wujudul awal ini. Itulah ilmu titik ba. Dulu abah udah jajakan. Tapi jika ada wanu karena sibah harusnya pun fayakun. Karena segala apa yang ada karena titik ba. Makanya itulah kenapa Sunan Kalijogo pada saat minta kepada Sunan Bonang, maka kata Sunan Bonang, jangan ini kamu pelajarilah ilmu titik ba. Apa yang kau tunjuk maka akan jadi. Nah ini luar biasa. Nah, awalnya ilmu titik ba itu tentu dipindahkan ba yang tadinya adalah perahu tadi dipikul oleh titik, ditalkinkan pindahlah menjadi nun. A ba pindah jadi nun. Pindah dulu jadi nun. Maka setelah pindah jadi nun, berarti sekarang titik ba itu di bawah. Sekarang pindah ke atas. Sekarang Bapak, makanya dulu saya pernah waktu bangunan ini selesai, kata pengarsa Abah, ini adalah perahu Nabi Nuh. Bimbing saya. Kata Abah tuh kan saya beres cek Abah oge. Ieu teh perahu Nabi Nuh. Sahan cicing salah. Perahu Nabi Nuh. Nah, maka saya penumpang titik, maka jadi nurun ala nuri. Maka nun diamalkan tadi ba ta menjadi ta. Wah, akibatnya ujungnya insya Allah kita menjadi sya.
Makanya disitulah Yasin, wahai Shin. Siapa Yasin itu? Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Sin, innaka sesungguhnya engkau Sin, seorang utusan. Adalah Shin itu adalah baginda Nabi. Maka insya Allah berarti kita kalau mau jadi umat baginda Nabi harus jadi Shin. Alisin huntuna titikna huntuna ayatil titikna ayatil hiji huntu syariah nyata jasad syariat ilmuna fikih ilmuna rukun Islam pagaweanana. Nu kadua huntuna huntu thariqah qalbu tempatna dikir pagaweanana. Syariat itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi thariqah mengamalkan la ilaha illallah. Jadi mengamalkan syahadat namanya thariqah. Thariqah itu sesungguhnya mengamalkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tunai Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Maka nanti ada kiblat syariat, ada kiblat thariqah, ada kiblat hakim. Maka sholat itu adalah pertama sholat syariat, badan dihadapkan kepada kiblat. Maka kata abah, kalau kita di syariat saja, aduh berat. Satu hayang sholat 100.000 kudu kamar. Leung lamun boga duit. Tapi dengan thariqah Bapak bisa jadi haji hakikat. Kalau Bapak di syariat saja untuk zakat harus punya duit. Sementara zakat di thariqah lain duit. Makanya disebut rukun Islam. Lamun Bapak hanya tadi disebut rukun Islam, akan salat alhamdulillah, sholat alhamdulillah, zakat henteu kunaon can misol, teu rukun tah, teu rukun, berarti mau diterima. Puasa alhamdulillah, haji atos teu acan, can istitoah, teu rukun tah. Wah mungkin disebut rukun Islam, berarti namanya rukun harus kumpul. Berarti dari situ saja sebenarnya kita ini sudah disuruh berthariqah. Karena kalau sudah berthariqah, sudah ditalkinkan kalimat la ilaha Muhammadur, berarti Bapak itu otomatis menjadi haji hakim. Bahkan sekaligus zakatnya zakat thariqah. Karena zakat thariqah itu apa? Zakat thariqah itu memberikan pahala daripada ibadah kita kepada orang mukmin dan memberikan pahala rezeki Bapak ke orang kafir. Makanya setiap malam doanya, ya Allah, kalau seandainya ada rezeki buat saya yang dicatatkan di Lauh Al-Mahfuz, berikan kasih Ahok. Wah ini gitu nggak doa. Apa itu biasa gitu. Tapi duit datang justru ada si pinter jangan Allah. Allah, teman ayah bagian Nabi kerdunya digenelah kasih asyong si Ahok, kasih sahabat si Ferdinand, si Michael Lenturok.
Tapi lamun aya pahala tina salat, dari salat saya, dari duha, dari apapun kegiatan zikir, bikinlah kamu min saha wae bade ka tetangga mangga. Kamu bak indung butuheun jeung bapak kasihkeun ka indung abdi di bapak abdi. Abdi mah moal. Ai mana naon atuh? Abdi mah cekape Gusti. Cerdas orang. Itulah zakat. Jadi kemarin Abah sudah bahas yang namanya zakat thariqat itu memberikan pahala dari segala ibadah. Kira-kira pahala Bapak habis nggak? Hah? Kan ada firman Allah. Kata Allah, siapa yang mengeluarkan sedekah zakatnya apalagi di jalanku, maka aku ganti dengan 10 kali lipat yang lebih baik. Iya makanya itikad dalam ibadah Allah. Yuk pikir, bukan pahala. Eta mah mau bener eta. Kamana tahajud dan mudah-mudahan pahala. Iya mah pahalana. Nah, engke sing loba ibadah naon sebabna? Duit teu bisa sedekah, sedekah pahala tuh. Ketuh di tahajud, tadi naik 2 rakaat tuh. Ayo sedekah ke saya. 2 rakaat deui. Udah saling sunat tahajud 2 rakaat. Selamat Gusti ngedorong akhir ke calon metohan terjadi baheula. Kirim ke karena Bapak tidak akan kehilangan kan tadi lihat dalam dalil puasa Bapak memberikan makan kepada orang yang sedang puasa akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa menghilangkan pahala orang yang ini kudu cerdas jadi orang Islam itu. Berikan, makanya kita nggak usah ngomongin pahala. Kalaupun Bapak ngomongin pahala, tujuannya apa? Ya abdi can bisa sedekah duit mah, sedekah pahala we. Allah, gedung deui duha dari 2 rakaat tambah 4 rakaat. Ya Allah, mudah-mudahan calon mitohan kedua. Supaya anaknya dipikir Allahu Akbar. Emang. Jadi ini lain kuku keur salat goreng, ibadah goreng, pahala dikeukeun. Padahal Allah teh ngamak gitu syirik. Cek Allah sia eta pahala rek dijual ka aing. Badi ibadah goreng dijual-jual kain. Nah, supaya eta amal nu goreng teh jadi halus, bikin heula ka batur. Kan cek Allah. Aing bakal ngaganti 10 kali nu leuwih halus daripada pagawean maneh. Cerdas tuh orang thariqat. Nah, kemudian Bapak udah harus tahu di mana singgah sana Allah di diri urang. Makanya di dalam salat Allahu Akbar. Sama Bapak. Pertama, lamun Bapak dikasih mangga. Yang pertama Bapak kupas kulit. Allahu Akbar. Leungitkeun kulit. Asup kana kiblat kedua. Di mana? Di hati. Hilangkan adabnya, hilangkan Masjidil Haram. Sekarang pindahkan. Karena jasad ini ada dalam diri kita yang disebut jiwa. Jiwa itu mirip kayak kita, percis. Kalau ibu ngaca, tuh yang dikaca itu percis jiwa ibu tuh gitu. Jadi jiwa ibu sama kayak ibu. Atau Bapak pada saat apapun ya bisa melihat jiwa tadi semua. Nah, kalau yang di luar ngaranna napas, di jero lupus atau si jiwa keluar ke napas. Allahu Akbar. Eta mangga dibiceun kulitna, ayeuna asup kana daging. Dikeureut dagingna. Eta teh pagawean thariqat. Di dahar di thariqatan. Ketemu rasa itu
berarti sudah berpindah dari kiblat jasad Ka'bah leungit. Kemudian kiblat hate leungit. Kiblat jiwa leungit asup kana kiblat Nur Muhammad di alam gaib. Maka nanti bakal naik ke alam gaibul gaib. Disitulah nurun ala nur. Nurun tadi cahaya di atas cahaya. Maka pada saat sholat itu sebetulnya kalau apa? Nah ini, sholat itu kita ini adalah bertemu. Sholat itu perjumpaan, Pak. Jadi sholat itu adalah sedang berkasih-kasihan dengan Allah. Maka pindah Ka'bah, pindah kana jiwa, pindah pada Nur Muhammad, pindah ke Nurullah. Allahu Akbar, Hu Akbar, pindah, terus adalah sesungguhnya adalah 4. Hakikat Baitul Ma'mur adalah di Bangkola, adalah di Munah. Hakikat Baitul Kursi adalah di tenggorokan, ada cahaya sebesar ayam kampung di sini. Kalau Baitul Ma'mur sebesar telur bebek. Makanya kenapa? Kalau gambar malaikat suka dibuludani dulu nah, ada di Bangkola. Eta teh geus burung di dieu. Eta teh Baitul. Jadi Bapak itu setiap sholat itu bertemu dengan Allah di 4 rumah Allah, di 4 singgasana Allah. Tapi syaratnya geus leungit hiji-hiji. Hiji leungit jasad, asup leungit jiwa. Allahu Akbar. Disebutkan Allahu Akbar, hilanglah jasad, hilang Masjidil Haram yang ada sekarang pindah ke kiblat jiwa dan jiwa kita. Dari situ hilangkan lagi masuk ke dalam kiblat Nur Muhammad. Jadi ginilah yang disebut jiwa itu karena Bapak belum ngerti sholat sendiri. Jiwa guru lah, guru mursyid. Allahu Akbar, Bapak leungit anu aya guru mursyid. Guru mursyid leungit nu aya Muhammad leungit. Dan kayak Nabi Muhammad leungit, lebur ke dalam cahaya Allah. Makanya ada zat, ada sifat. Maka cahaya sifat bagi Nabi adalah lebur pada cahaya Allah. Dan cahaya Rabbul Izzati atau cahaya yang disebut dengan Nurullah. Tadi nur zat, tadi sifat. Nur sifat, nur zat. Ayat nur samsu, nur tahron, nih, nur faiz, nur ud. Ayat teman nur itu. Nur. Tapi jadi sekali tahun anda Allah Mi'raj Pak. Susah lah Bapak, apa cara yang ngomongnya susah, jelema can ngarti mah susah. Hayang ngabentrengkeun hiji perkara nu can katenyo, ku jelema lolong arek kumaha ngomongna. Sarua jeung jelema buta warna. Manehna nyaona teh warna teh ngan hejo hungkul. Ditujukeun bodasna eta hejo. Ditujukeun eta naon? Hejo. Koneng hejo. Hideung hejo. Kadang-kadang sok hayang ngajerit kudu kumaha nya nyokeun anak. Ini kadang-kadang ini susah dipahami. Maka dikatakan la yazuk la yarif la yazuk mual ayazuk pementeuwauh. Makanya thariqat itu bukan teori. Thariqat itu ilmu amaliyah, adalah rasa, air rasa. Bisa cek batur moal. Rasa macet diri sendiri. Maka dalam thariqat mah tong mikiran batur.
uruskeun diri sorangan. Tong nenyok jalan batur. Ya murid abah kabeh misal masing-masing beda. Aya nu geus masih di TK, nu SD, SMP, keun jalan masing-masing. Ulah ngiri kana jalan batur. Ulah nuturkeun jalan batur. Dan oke bakal manggih rasa masing-masing. Tadi semua. Ya. Itulah thariqat. Makanya thariqat itu bukan ilmu teori, bukan ilmu baca-baca buku, baca kitab, bukan. Ilmu pembuktian. Makanya jelema nu geus kapanggih rasa tahap geus nyeblok dina hatena dipaehan oge kos hal-halan siap. Itu eta iman tahqiq. Lain iman asal iman tadi semua. Ya, inilah. Jadi di manakah Baitul Muharram? Di kol, di hati. Di manakah Baitul Makmur? Di kol. Di manakah Baitul Kursi? Di tenggorok. Di manakah Baitul Arash? Di dada. Makanya kenapa Allah sudah sudur, dada. Kenapa dada? Itulah disebut aras. Di dalam dada ada kolbu. Dari sini. Disitulah dimensinya ke dalam. Kayak lampu, dilampuan lagi, disemprongan lagi, 4 semprong. Tahun, malakut, jabarut, lah. Makanya kalau orang sudah ngerti, baginda Nabi Mi'raj itu lain keluar tina dunia. Tadi. Jadi kalau Nabi Muhammad Mi'raj keluar tina dunia, hiber ke mana? Ke langit. Nah ini tadi. Nabi nggak kemana-mana. Maka disebutkan hadis Nabi man talaba maulana bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah setelah kita memahami tempat-tempat Allah, singgah sana Allah, pada saat bapak takbir itu rasakan Allahu Akbar. Kemudian setelah takbir Allahu Akbar, sebelum kita sujud Allahu Akbar. Cek Allah panggil saja aing teh dia can kapanggih keneh itidal Allahu Akbar can kapanggih keneh. Coba sia dina sujud Allahu Akbar. Dina sujud mah biasanya kenapa kata baginda Nabi tempat yang paling dekat dengan Allah pada saat sujud. Ngerti itu maksudnya. Karena Baitul Makmur itu adalah ada di munan. Bapak ngerti itu ke budak ke orok sok ploh-plohan darah. Dina masakanan emplohan. Inilah kosong ini. Engkau bakar rapat. Nutuplah. Inilah yang membuat Bapak lupa sekarang perjanjian dengan Allah. Pada saat bayi munan masih terbuka, sebetulnya bayi itu sangat masih mengenal Allah. Kan sebelumnya juga sebelum ditiupkan faida sawaitu wa nafahtu fihi min ruhi, bayi itu sudah bersama Allah. Tapi kenapa sekarang menjadi lupa? Kenapa menjadi lupa? Ini persoalan. Nah, makanya disitulah kita memiliki 2 dimensi. Ada nafsu pun ada 2 dimensi. Karena dzikir itu seolah-olah berseberangan, Pak. Dzikir bersama Allah. Nafsu menjauh dari Allah. Pada saat kita maka ada 2 nafsu. Ada nafsu robbani, nafsu ketuhanan. Adalah nafsu robbannya, adalah nafsu mutmainnah. Tapi pada saat Bapak lahir ke alam dunia, sayang nafsu itu dalam wujud nafsul amarah. Nafsul amarah yaitu sifat bayinya, sifat subuhnya, sifat syaitaniyah. Maka di awak kita ini adalah bina. Maka jelema lamun paehna masih kena aya dina lapis eta
demi Allah dia bakal asupkan awak binatang. Ini harus dipahami. Maka pindahkan ke dalam kiblatnya dari sini. Sehingga dimanapun Bapak paling nama Tuhan lupa sama wajibullah. Sehingga dimanapun Bapak nanti berjalan pun tadi. Makanya kemarin apa bilang tadi bahwa ada Allah perintahkan sholat, tapi utamakan sholat wusta. Sholat wusta itu sholat apa? Sholat yang di tengah-tengah, yaitu sholat da'i. Di WC Bapak lagi maka punten kalau abang ngomong orang di WC ingat ke Allah, tapi Bapak ke sholat teringat ke Allah. Halus mana dia? Halus diwais demi Allah, halus diwais. Karena persoalannya bukan masalah muka, tapi Allah tadi. Kenapa Masjidil Haram itu 100.000? Kenapa sepertiga malam itu adalah merupakan tempat turunnya rahmat Allah? Kenapa di Arafah itu adalah merupakan tempatnya juga turunnya rahmat Allah? Kenapa hari Jumat? Kenapa bulan Ramadan? Karena bulan-bulan itu yang dicintai oleh Allah. Maka pada saat ada Allah, bersama Allah, segala tempat, segala waktu, segala keadaan menjadi mulia. Maka sholat daim adalah sholat yang tidak ada hentinya. Maka perintahnya dalam Al-Quran, aqimis sholat lidik, dirikan sholat. Kalau Bapak amalkannya hanya duhur, asar, maghrib, isya, itu bukan mendirikan sholat, itu mengamalkan sholat. Artinya itu. Maka intinya dalam ibadah itu adalah bersama dengan Allah, apalagi sholat. Karena pada saat Bapak sholat itu Bapak berjumpa dengan Allah di 4 singgasananya, di Baitul Ma'mur, di Baitul Aras, di Baitul Kursi, dan di Baitul Muharram sekaligus semua. Sekali helaan nafas, Allahu Akbar kabir. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Makanya kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Betapa dekatnya Allah dengan kita. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu dekat pada kita. Bahkan dalam hadis qudsi kata Allah, aku lebih dekat padamu daripada kamu kepada dirimu sendiri. Kita ini sebetulnya bukan dekat lagi, hilang, lupa diri. Akibat pengaruh jasa. Nah, sebetulnya sederhana Islam itu. Cukup diawali dengan talqin, dzikir, dan dzikirnya kata Nabi, afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nggak usah baca hijib A, hijib B, hijib C. Bahkan nggak usah baca dalail yang tebal, baca rotib yang panjang. Cukup kata Nabi, Abdul Dikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan waktu Nabi berkata kepada Ali, ya Ali jadilu imanaku, ya Ali perbaharui imanmu. Kata Ali, bagaimana ya Rasulullah? Kaifa jadilu imannya ya Rasulullah? Akshiru min qaulin la ilaha. Itu saja. Maka tarekat itu sederhana dan dibuktikan, maaf ya. Makanya mungkin orang-orang kalau baca kisah wali, dia mau puasanya 30 tahun. Di Surabaya orang puasa 30 tahun ribuan. Sekarang masih ada yang sahur masih.
Kenapa kok bisa? Diganong. Ini belum mau, itu mau wali nggak bisa kita, udah kasih nggak bisa. Makanya husnudzon dalam tarekat. Oh, saya goyang di tarekat. Nah ini bapak-bapak tukang apapun, tukang nggak ada. 20 tahun di sini nggak ada yang goyang. Malah anteng atakoh dari jam maghrib hingga jam 12 malam. Itu pegawai wali itu teh. Pegawai wali. Belum lagi malam Jumat kita tafakuran zikir sampai subuh. Ramadan dari hari pertama sampai subuh. Apakah mereka ngaku? Enggak. Apa bisa nggak tidur 4 hari? Biasa. Benar. Dulu 7 hari orang maksimum. Ini harus paham dari kita sudon sih pada tarekat. Wah, bukan pegawai kita. Ya, kalau itu bukan pegawai sia. Ya sia cuma air masih ya. Padahal semua berpikir sederhana. Karena ternyata orang bodoh pun bisa. Pantesan saya dulu berpikir kenapa Sunan Geseng itu katanya nggak bisa baca Quran jadi wali. Kenapa Ma'onah, Ma'isha, Ma'ois muridnya Abah Sepuh jadi walian. Padahal nggak bisa baca Quran. Oh, ternyata sederhana. Gampang cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah. Guru manakib ikut, manakib guru khotaman ikut, ilmah guru beres. Sederhana sebetulnya, bukan pekerjaan berat. Yang mungkin berat pandangan Bapak sendiri. Sederhana. Nah, setelah ditalkin itu semua amal yang Bapak itu dilipat gandakan. Bayangkan, Nabi pernah mau ke masjid, lihat iblis di luar masjid. Kata Nabi, lagi ngapain iblis? Rasul, barang gitu. Kurang lebih Rasul gitu. Apa itu? Itu mau goda di depan dah Aceh lagi sholat. Terus saya nggak masuk. Ada Usman lagi tidur. Loh, kok kenapa takutan sama Usman? Usman udah ditalkin. Walaupun tidur hatinya hidup, udah ditanamkan. Inilah luar biasa tarekat yang Bapak gak pahami. Itulah kenapa kemarin siapa yang udah meninggal dia keluar jasadnya di alam kuburnya terus berdiri, di alam kuburnya terus sholat. Karena dia sudah hidup, sudah al-mutu qabla an tamutu. Aceh ti sholat di hari, tapi hatinya mau jeung Allah, dia akan PS. Ku iblis. Usman tidur, tapi akhirnya ketalkinkan. Sebenarnya itulah pada saat Bapak tidur, hati itu hidup. Luar biasa. Nah, amaliyahnya sedikit pun yang Bapak lakukan bernilai yang luar biasa. Saya kata Nabi, naumul alim khairu min ibadah jahil. Tidurnya orang berilmu, maksudnya ada ilmu ma'rifat, orang yang sudah dihidupkan hatinya, yang sudah dipindahkan kiblatnya dari kiblat jasad ke kiblat hati. Makanya tahun yang Allah di Masjidil Haram, datang ke Mekah, mawa buku, mawa seragam. Kita sering melihat digosok-gosok di Ka'bah. Emang Allah nanggung dirinya. Maka demi Allah kajian dulu Bapak nyender di hadapan Ka'bah. Tapi jangan takir eleh dulu Bapak nyender di negeri musola ikhlas. Paham? Bukan masalah tempat. Memang diatur ayat syarat, ayat tempat. Tapi yang menentukan itu adalah karena adanya Allah di situ. Kenapa Lailatul Qadar itu nilainya gede? Karena itu rahmat Allah turun. Kenapa bulan Ramadan itu dimuliakan? Itulah karena Allah memuliakan bulan Ramadan. Kenapa maka Masjidil Haram itu 100.000? Karena itu seolah-olah Baitullah. Padahal hakikat Allah yang diri
Maka nanti mah satu helaan napas Bapak, kata baginda Nabi, pahalanya sama lebih besar dari gunung Uhud. Itu kalau sudah tahu. Dalam. Mungkin Bapak ini bingung retoriknya, nggak usah. Udah ditagih, dikir, nggak usah, enjoy aja. Yang tukang tempe, tukang tahu, tukang bakso, nyawa surga. Ada cak hiber-hiber ya. Itu neangan aneh-aneh. Lihat dalam hikam sini, jadi katakan apa namanya? Saya bukan disini dengan buat katakan ini tulisan wihdanu sama ta'ati ajilan apa nih basyiru amil biwujud jazaa apa di sini kecil tulisannya. Jadi intinya malah wihdanu sama itu buah dari ta'at ya adalah betah. Jadi nanti buah zikir itu nanti akan betah dengan ta'at. Betah tis. Lamun cek bau jimat tis cek. Nah ini yang bedakan kita. Tinggal zikir. Zikir itu cuma jangan sampai zikir dibarengan hawa nafsu kan tadi. Maka itulah kita karena nafsu bertolak belakang dengan zikir. Nafsu lari ke kiri, zikir lari ke kanan. Tapi kalau nafsu gerak, zikir gerak, tarik pas tarik tambah. Pas tarik tambah. Makanya nanti sebetulnya yang menjadikan disebutkan siksa kubur segala apa memori Bapak tentang dunia ini semua. Segala kesulitan yang dipikirkan hari ini, anak, usaha, duit, rumah, segala pikiran apa, kantel, wajan, segala macam temboknya. Itulah nanti maka pada saat perang baca itu dia cari kantel. Ibu-ibu ada yang nyari kantel. Ada dua kuburan anaknya, terus ada anak datang. Pokoknya cepat mengerti, bakal mencerita, susah dibayangkan. Makanya dari sini kosongkan diri kita. Allah sadar, insyaallah. Insyaallah. Tidak, pada saat kita sudah bersama Allah di dunia pun surga, insyaallah. Dan insyaallah rezeki pun kajentikmu didekatkan terus. Padahal kita surang kumaha doa, ya Allah, baheula doa teh naon? Lamun aya rezeki abdi ye, bikin atuh ka jamaah dana Gusti jeung karunia ye. Tapi Gusti nyaheun. Adi doana mah Gusti, mah rezeki abdi bikin ke si Ahok. Tapi kalau ada kebaikan dari saya, berikan ke jamaah dana. Maka kenapa abah tebang pada rumah, pada apa? Untuk jamaah dana. Bisa butuh pahala, abah padahaya. Cukup Allah hebat. Muhammad karena Allah lebih gagah daripada pahala. Allah lebih mulia daripada apapun. Inilah yang harus pahamnya. Jadi di dalam amaliah kita masa etik tapi luar biasa. Sekali lah, mungkin Bapak dikira la ilaha illallah 1 juta, la ilaha. Dan kemarin kata Gus Baha itu satu kota kecil itu, satu kalimat la ilaha illallah yang sudah ditanamkan itu beda dengan kalimat la ilaha illallah 1 juta atau 1 miliar yang belum ditanamkan. Ya. Itulah kenapa dalam kitab Syirul Asrar dikatakan la tasulhana illa bitaubatin nasuh wa talqin bil ahli. Maka Abah harapkan ya, maka yang belum talqin atau siapapun saudara yang mau talqin ditalqin terus ya. Mungkin itu saja yang bisa Abah sampaikan. Intinya ada 4 kiblat dalam diri kita. Nanti Abah jelaskan lagi lebih detail. Tapi tidak bisa lebih nanti prakteknya
bisa diterapkan dalam pengajian biasa ya. Biar tarikan hu adalah nanti pada saat Bapak digeropi, Bapak nggak ngerti itu sebutnya pindah-pindah ke 4 singgasana Allah yang dalam tubuh, dari Baitul Haram pindah ke Baitul Aras, pindah ke Baitul Kursi, naik ke atas Baitul Makmur, turun lagi ke bawah. Itulah singgasana Allah. Tapi kalau dibayangkan Allah enak awak, dimensinya, bayangkan dimensi badan kita, hati kita di dunia ini pun ada dalam hati. Luas luar biasa. Jadi ulah dianggap Allah ngaku kita hati. Bukan begitu. Tapi Allah itu makanya. Dan kalau ibu yang sudah talqin pada saat ibu ingin berdoa, nggak usah ya Allah berikan harus cukup. Kenapa? Jangan pakai mulut. Doa pakai mulut dijamin kan dijawab. Kenapa? Karena mulut suka bohong. Kalau hati suka bohong kan? Ya. Hati tidak pernah bohong. Sebutkan nama Allah di hati. Sebutkan. Ada. Hati yang ini ya, Bapak dikeluarkan. Misalnya sama ibu-ibu salah benar nyandung. Salah apa sih nyandung aure nauh liya. Bisa. Ulang ku mulut tapi ku hati. Ya, insyaallah. Jadi inilah ya yang ingin Abah bagi kebahagiaan sebetulnya. Aduh, kalau nggak banyak aib siapa ceritain, tapi susah dari kata Abah. Aduh, tadi. Cuma itu masih atul ngomongnya. Aku udah ngerasa kumaha aneh kabeh. Lamun tadi omongkeun ge pas dikit nengan eta dehese tadi semua ya. Udah, pokoknya terus tawangkan. Kan tadi tidak ada amal kecil yang dilakukan terus-menerus. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Dosa kecil terus alhamdulillah dosanya segede gun. Tidak ada amal kecil yang dilakukan terus lakukan walaupun sedikit, yang penting istiqomah mudawam. Itu saja, mudah-mudahan ala kadarnya malam ini Abah doain semuanya ya, semoga diberikan kesehatan dan sehat, rezeki semoga. Mari kita bacakan suatu Fatihah. Semoga segala apa yang diberikan hajat bapak-bapak dan ibu-ibu yang baik diberi jalan oleh Allah SWT, dan semoga kita semua diberikan kemampuan untuk mencabut aib-aib yang ada pada diri, sifat-sifat buruk yang ada pada hati kita dicabut oleh Allah SWT. Nah, sahabat saling tadi ya 1 menit tadi. Nah, kalau sudah kita ngerti konsep al-mutu qobla antamutu, karena kita orang kalau sudah konsepnya begitu, kalau yang lagi ngomong pelan sama dengan pada saat yang ngomong keras. Karena dia tidak pernah lagi hitung pahala, tidak pernah lagi ibadah hitung-hitung, maka sekali sifat jalannya keluar, jangan dianggap sombong. Karena orang mati itu kenapa Tuhan Sabtul Qadir kalau lihat dalam kitabnya kesannya sombong enggak? Malaikat aja direbut. Malaikat wah dia tadi ada jalal, ada kohar, ada kamal, ada jannah. Abah juga begitu. Sekali keluar sifat jalal. Kalau ceramah keluar sifat jalal, keluar jeder. Tapi bukan karena sombong, bukan karena ujub. Maka Abah juga selama kalau Bapak masih di syariat, kalau Bapak mau sedekah, terus sedekah walaupun ria, terus beramal walaupun itulah dalam kitab Majmu' Imam Nawawi mengajarkan sedekah anu bisa langsung ikhlas. Kalau masih di makom syariat, terus
Terus gawean, kan bayar ria, kos budak. Arek sekolah hayang jajan, arek iku mah di jajanan. Kalau mau suruh ngaji, tetap kita jajan terus, apa-apa. Geus gede juga dia akan berhenti sendiri, insyaallah. Kalau masih di makam sarana. Tapi nanti saya nggak mau riak, mau bisa sedekah dengan modal ke jelema. Jadi terus sedekah ibadah walaupun ria. Nanti juga berhenti, tak kecuali Bapak sudah bisa makom al-mutu qabla al-mutu. Eta mah arek sedekah geus eueuh ria, jelema geus pae. Pahala geus dihitung. Kalaupun ngamak geus lain ngamak. Jelema pae tadi. Jadi jelema geus konsep al-mutu mah geus eueuh ria, geus eueuh ujub, geus eueuh godog, geus eueuh. Cirina jelema geus kajen teh keur ngamak, sok ngamak eta jelema teh. Tapi pahala nang geus dihitung, amal nang geus dihitung-hitung, sagala nang geus dibikeun ka batur kabeh. Moal berarti ngamak nage lain ngamak-ngamak. Aing paham ya. Jadi di situlah maka konsep al-mutu qabla al-mutu itu di situ enak. Moal kajen teh ibadah, kajen teh sedekah waria kana geus pae. Bor air ieu teh naon ngeangan manfaat di jelema. Iya mah jeung Allah kita nyokot manfaat. Ya Allah, abdi mah teh njurkeun pahala. Lamun aya dipasikeun ka batur. Jalma jeung Allah geus nyokot manfaat, komo di jalan. Di jalan mah geus kebal. Makanya ulah saeutik. Makana alhamdulillah Abah tinggi aya di satu di telaju. Timimiti ngaji jalma digaji di dieu baheula. Salat digaji 3.000 sekali sholat. Tuh tanya Bu Haji tadi. Setiap sholat 10.000, 3.000. Itu 30 tahun yang lalu. Waktu pertama mushola al-ikhlas. Bu Haji bikin, tuh tanya Bu Haji, bikin Fatihah. Kalau hafal 50.000. Dulu digaji. Dila-dila mah main aja. Gajian Mang Limin emang geus areuwah gajian aja na palae. Alhamdulillah Mang Aju mikan jelema saleh. Maotna geus salat duha. Terus kadi heula ka Abah minta pamit. Aduh Pak Haji uing sono hayang ngenom. Isukna teh balik kadi itu kan masih jumhi salat duha di Masjid Akhriban maot. Amalian naon? Ditanya ku Abah geus 20 tahun meju. Naon amalian mana ayeuna? 50 we 500 mal penting. Coba pagawean saha 500 kulhu mal penting. Ustaz gelek, kiai gelek. Kumaha aju. Padahal baheula teh diajar salat ka Bu Haji, lalu Fatihah dihafalkeun, tes berapal bocah. Abah mah yang bikin buku. Setiap sholat contreng 3.000. Senin, Selasa, Rebo terus. Bentar. Selain gaji, aya naon? Aya insentif sedekah. Musim sholat di situ. Itu bab kelas Mang Aju, Mang Limin, terus ada lagi siapa mah dulu mah bapak-bapak yang sudah di sini karolot. Ditanya surga nyaho teh Mang? Surga teh naon? Haji. Aya neraka nyaho teh? Henteu. Ari sia teu dapat. Pada sakit-sakit kabeh. Ai maraneh teh nyaho agama? Henteu. Apal Fatihah teh? Henteu. Alhamdulillah. 2 tahun saya begitu. Gaji sholat. Selama gaji sholat itu nggak banyak, paling 7 orang, 6 orang. Itu kalau habis maghrib biasanya saya sodako. Datang maghrib ramai. Iya Pak Haji, saya wajib gaji itu beda, insentif dia mah. Pak, bisa contreng. 3.000 saya contreng, 3.000 25 tahun yang lalu. Biasa karek 80 perak. 80 apa 200 perak dulu biasa. 200 kalau masalah biasa. Karena dolar itu masih 200. Saya 3.000 saya kasih. 2.000 aja apa? Contreng. Alhamdulillah
dari sekian banyak alumni anu bener-bener sukses mengaju. Wah, makanya abah geus boga pintu alumni tiket. Lamun pati bisa kasih surga Gusti, abi kan wawancara mengaju. Mau nenek ustad aing, ustad mah garoreng ngabede pada ngomong doa. Wah. Punten Gusti imam aju paling mana di surga Mina. Luar biasa. Sebelum meninggal itu kalah. Makanya orang yang udah lama nggak ke satu biasanya kalau kesini tuh pamit. Makanya hati-hati. Lamun mislilah ke dia tiba-tiba ke dia, itu kan gitu. Langsung cek malaikatnya, itu hari itu. Dulu benar itu, alhamdulillah. Tapi pelan-pelan. Nah ternyata 2 tahun mereka waktu mau dibayar, cek Pak Haji cenah sholatnya wajib. Tuh, ternyata main lagi sadar. 2 tahun terus mau digaji. Jadi dulu perjuangan saya bikin musola, saya beli dulu musola mengaju, rumah kontrakan di situ. Yang sekarang yang dipakai si Mang Yusuf itu adalah satu kotak kecil, itu dari kontrakan saya bikin. Yang ngaji cuma berapa orang waktu itu, cuma Bu Haji, bukan apa channel, Ceyati kalau nggak salah di luar, ngaji itu. Tapi malam bapak-bapak ya, 5-an, 7-an, digaji berapa? 10.000. Alhamdulillah dan beres. Alhamdulillah mereka semua. Jadi saya merasakan bahagia. Mereka itu belajar sholat itu benar-benar dari nol, padahal sudah tua semua dari semua. Itu ya perjuangan dari semua. Jadi makanya kerabah melakukan gitu mesti kebal. Ya. Nah bagi behas, bagi naon, maka kerabah ya. Lamun abah mah diumumkan tong sieun lantaran geus kebal. Lantarin makanya tadi lamun perbuatan baik gaweane terus lama-lama lain hayang nyangan puji lain nyangan puji lamun anyar baru heueuh geus puluhan tahun kan geus hayang dipuji nanti geus bosen bisa anu muji lagi geus bosen habis semua ya. Alhamdulillah. Ada alhamdulillah. Jadi jangan salah tafsir. Karena kemarin ada kiai yang salah tafsir. Saya disebut sombong waktu live kemarin terakhir. Padahal itu sifat jalalah Allah lagi keluar. Ya apa maksudnya? Pasti. Lamun lembut lagi berjamaah. Lamun jalal Allah alik keluar siap-siap kadangnya ngada. Lain aja asep kabeh kopi. Terus paeh aja asep. Terus 20 tahun paeh. Itu ya mudah-mudahan itu sajalah yang mudah-mudahan sekali lagi. Oh iya malam minggu nanti cek nanti mau diumumkan ya. Jadi sekalian abah juga mau bismillah ke sodakoh beas. Insyaallah nanti malam minggu sekalian dengan jemaah Sukabumi cek nanti kami umumkan. Itu saja mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Salli ala nabiyina sibiyyi Muhammadin wa ala